biar tidak mengganggu yang lain. Terima kasih, matur suwun. Monggo dilanjutkan Mas Noval. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terdengar ya Bapak Ibu. Ya, mohon izin kami dari tim Inti Kabupaten akan menyampaikan sedikit ulasan praktek. Kita bukan mengajari materi, tapi kita sharing saja. Kita sharing bagaimana sih cara kita melakukan pengisian dalam pengisian realisasi, khususnya di portal Erkam. Ya. Bapak Ibu mohon untuk ya sebelum kita mulai kami mohon dengan sangat kita mentaati tata tertib dalam Zoom meeting ya. Selama acara berlangsung partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera ya. Kami mohon sekali agar kegiatan kita siang hari ini berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Kami mohon untuk peserta menonaktifkan mikrofon dan kameranya. Kemudian tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, namun silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat untuk mengajukan pertanyaan. Ya, mengajukan pertanyaan, kendala apa yang muncul, khususnya terkait dengan realisasi ini, silahkan bisa sampaikan dalam fitur chat. Tidak melakukan share screen ya. Kami mohon dengan sekali tidak melakukan share screen. Berikutnya untuk tata tertib Zoom meeting ya. Suara saya sudah terdengar ya Bapak Ibu ya. Tak patenane wae, rak sedomen. Sudah, Pak. Ya Allah, matur suwun. Untuk pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat ya, dengan nama, kemudian spasi, nama sekolah atau afiliasi, kemudian spasi pertanyaan. Kami mohon untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke dalam fitur chat. Nanti setelah praktek ini kita akan lanjutkan ke dalam sesi diskusi. Ya, kami mohon sekali lagi untuk menonaktifkan fitur mikrofon dan juga mikrofonnya ya. Baik Bapak Ibu, ini saya stop screen share. Bapak Ibu terkait dengan kalau untuk itu insya Allah nanti nunggu apa namanya. Halo. Ya Mas, lanjut Mas. Ya, sampun nggih. Ya, Sampun. terkait dengan realisasi ini yang perlu Bapak Ibu siapkan ya. Yang pertama tentunya Erkam panjenengan ya, Erkam panjenengan yang sudah jenengan isi kemarin ya ketika pendampingan itu silahkan bisa di print ataupun dicetak ya laporannya yang bisa di-download di Excel ini di aplikasi, silahkan itu di print dicetak. Nah, berikutnya ini informasi memang ini untuk perubahan dari Erkam ini memang belum dibuka ya. Bapak Ibu harap bersabar, akan segera dibuka untuk jadwal perubahan ataupun perubahan Erkam supaya bisa sesuai dengan realisasinya. Ini ditunggu saja Bapak Ibu, disiapkan saja apa saja yang perlu dirubah nominalnya, komponen apa saja disiapkan. Tidak dalam jangka waktu yang lama lagi, ini nanti akan dibuka selama kurang lebih 1 bulan. Oke, ini saya langsung membuka 2 akun menggunakan akun Camat dan juga akun bendahara ataupun akun operator. Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang demikian. Akun ini sedikit saya sampaikan ada perubahan alur dalam pengisian realisasi. Kalau pengisian rencana kemarin kita alurnya adalah akun Camat, kemudian akun bendahara, kembali lagi ke akun Camat. Nah, saat ini untuk yang realisasi dibalik. Jadi alurnya adalah akun bendahara ke akun Camat, lalu ke akun bendahara. Ya, jadi alurnya demikian, bendahara, Camat dan juga bendahara.
Nah, apa saja yang diisi, langkah-langkahnya, step-stepnya itu bagaimana? Nah, ini langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama yaitu ini panjenengan semua sudah menyiapkan reng-rengannya ya. Jadi langkah yang pertama awal adalah jenengan sudah menyiapkan reng-rengan manual, catatannya, pengeluaran apa saja di bulan itu, urut-urutannya apa saja itu sudah jenengan sudah buat manual seperti biasanya di Excel ataupun di mana. Kemudian kalau jenengan reng-rengannya itu sudah ada, nomor urutnya sudah, tanggalnya sudah, komponen apa saja yang dibelanjakan itu sudah, berikut dengan nominalnya sudah, berikut setelah itu di input ke dalam aplikasi lah. Ketika semua reng-rengan itu sudah, kemudian panjenengan masukkan ke dalam aplikasi. Ini alurnya yang pertama yaitu kita isi realisasi pendapatan. Ya, realisasi pendapatan. Nah, ini adalah untuk kita memasukkan ya berapa pendapatan kita, berapa dana bos yang masuk ke dalam rekening kita. Untuk pengisian ini yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu menggunakan akun bendahara ya, karena realisasi tadi dari bendahara ke kepala dan juga ke bendahara seperti itu. Ini untuk langkahnya sama nggih. Kita lihat dulu pendapatannya. Ya, ini langkahnya ini nanti jenengan masukkan sesuai yang ada di rekening panjenengan ya. Yang sesuai yang masuk di buku rekening panjenengan. Kemudian ini alurnya sumber dana bos tahap 1. Kemudian tipe kasnya ya. Ini nanti panjenengan isi. Rekening berarti karena dana bos itu transfer dari pusat, kemudian nomor rekeningnya. Nah, ini kalau BNI, kalau rekeningnya ternyata berubah dengan yang tahun kemarin, nah silahkan lakukan update rekeningnya, ya update rekening di bagian menu pengaturan, ya di bagian menu pengaturan silahkan diganti kalau yang rekeningnya dulunya BNI kemudian diganti dengan Bank Mandiri atau bank yang lain, silahkan diedit di bagian menu pengaturan, dimasukkan ke rekening banknya. Ini sementara saya masukkan ini saja. Kemudian tanggal nota, ini tanggal kapan ketika dana tersebut masuk, misalkan katakanlah di bulan ini 29, kemudian harinya sama ya. Kemudian pendapatannya silakan dituliskan saja Bapak Ibu berapa. Ini dana bos tahap 1 simpan. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah ini sudah muncul untuk isiannya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat ini nomor nota Bapak Ibu. Jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai catatan pedoman ya. Ini inventaris, kemudian pendapatan berarti di bagian menu pendapatan, kemudian ini bos semester 1, kemudian ini tipenya rekening bank, tahunnya 2022 dan tahap 1. Nah, ini rekening bank sudah masuk, kemudian nah, ini yang masih belum adalah tanggal realisasi dan nomor referensi. Nah, kedua ini diisi setelah disetujui oleh akun Kamat. Ini statusnya adalah menunggu, berarti kita perlu menggunakan akun Kamat untuk melakukan persetujuan. Aksi persetujuan. Oke, kita setujui. Kemudian kembali lagi ke akun bendahara. Diisi tanggal realisasi itu tanggal apa? Tanggal ketika realisasi, direalisasikannya ya. Boleh kita, yang penting itu setelah dari tanggal nota Bapak Ibu. Nah, yang penting setelah dari tanggal
nota. Cetaknya tanggal 29. Ya, misalkan ini. Kemudian nomor referensinya lah. Nomor referensi ini merupakan kode Bapak Ibu. Kode misalkan 01 kas masuk, kemudian bos, kemudian bulan April berarti 4 dan tahunnya. Nah, seperti ini nih. Ini kayak nomor surat seperti itu Bapak Ibu. Ini jenengan sesuaikan sendiri dengan jenengan masing-masing, boleh berbeda-beda. Mungkin di tutorial yang lain hanya angka saja 01, 02 dan seterusnya. Namun kita supaya kita lebih memudahkan ya dibuat semacam nomor surat, ada semacam kodenya. Lah nomor ini nanti setiap ganti bulan ganti urutan lagi seperti itu. Ini digunakan tidak hanya untuk pendapatan tapi untuk semuanya Bapak Ibu, untuk semuanya dari realisasi, dari semua menu realisasi. Ya seperti itu. Terus kita simpan. Oke, ini sudah selesai. Lah, tandanya kalau sudah hijau selesai berarti ini langkahnya sudah selesai. Isiannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi alurnya di menu realisasi ini bendahara membuat nota, lalu akun camat menyetujui, kembali lagi ke bendahara untuk mengisi tanggal realisasi dan nomor referensi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu siapkan ya, yang perlu buat reng-rengannya apa saja ya. Yang perlu dibuat reng-rengannya yang pertama ini nanti nomor referensi, kode-kode nomor urutnya ini perlu Bapak Ibu siapkan di catatan di reng-rengan. Kemudian tanggalnya, tanggal realisasinya itu kapan? Ini juga perlu disiapkan. Lalu tanggal nota, nah biasanya tanggal nota ini sebelum dari tanggal realisasi. Ini nanti bisa disiapkan. Kemudian keterangan, dikasih keterangannya dan seterusnya. Nah setelah realisasi pendapatan, alur berikutnya yaitu kita lanjutkan ke pindah buku. Jadi pindah buku itu adalah jumlah dari jumlah pengambilan. Ya, jumlah penarikan ya, berapa jumlah yang Bapak Ibu ambil ketika pencairan dana bosnya ya, ini kita bisa lakukan klik tambah ya. Ini kita coba Bapak Ibu APBN bos tahap 1 tipe kasnya karena bosnya itu dari rekening berarti kita pilih rekening. Kemudian nomor rekeningnya kita pilih, kalau nomor rekeningnya berubah ya berarti diganti di menu pengaturan. Lalu ke tipe kasnya ya Bapak Ibu, tipe kasnya kan pengambilan secara tunai berarti kita ke tipe kas tunai. Jumlahnya nah, misalkan berapa sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan 25 juta. Atau misalkan 30 juta. Ini. Betul. Kemudian tanggalnya jangan lupa tadi diambil di bulan Mei. Misalkan tanggal hari Selasa ini. Ke 1. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk ini menu pindah buku itu pemindahan ya, pemindah bukuan dari rekening ketika jenengan penarikan, berapa penarikannya, berapa kali itu jenengan tambahkan di sini di pindah buku dari rekening bank ke kas tunai.
Ini pindah buku ke 1 30 juta, tanggalnya sekian. Nah, otomatis ini kan sudah ada di rekening Bapak Ibu, ya, sudah ada di rekening panjenengan karena sudah melakukan pengambilan. Silahkan diinput saja, disesuaikan dengan yang ada di rekening. Tanggal-tanggalnya itu kapan, jumlahnya berapa. Gitu. Ini statusnya menunggu, kemudian kita ke akun Camat untuk disetujui. Nah, disetujui menunggu tanggal realisasi. Kita isi tanggal realisasinya tadi Mei, 3 Mei ya. 3 Mei mungkin jam, nomor referensinya 01 PB pindah buku atau apa, silakan Bapak Ibu sendiri untuk sesuaikan seperti ini. Sudah selesai Bapak Ibu. Jadi ini tanggal notanya sekian, tanggal 3 Mei ini, kemudian tipe kasnya kalau pindah buku dari rekening bank ke tipe kas tunai, jumlahnya berapa, nominalnya, kemudian keterangan pindah bukunya, tuliskan saja keterangan pindah buku ke 1, kemudian tanggal realisasinya ini setelah tanggal nota. Hari yang sama tidak masalah, yang penting setelah atau di selisih jam saja begitu Bapak Ibu. Kemudian nomor referensi ini nomor urut saja seperti kode ya jenengan. Ini hingga selesai. Nah, setelah ini baru kita menuju ke realisasi pengeluaran kegiatan. Setelah ini baru kita ke realisasi pengeluaran kegiatan. Jadi alurnya seperti itu Bapak Ibu. Kita mengisi realisasi pendapatan, kemudian kita ke pindah buku, kemudian kita ke pengeluaran kegiatan. Misalkan tadi pengambilan ke 1, pindah buku ke 1 30 juta itu sudah habis. Nah, berarti nanti di akhir bulan Mei diambil lagi sisanya ya. Misalkan tadi ada 75 750, berarti sisanya diambil semua, dimasukkan lagi langsung ke pindah buku ya, karena pendapatan tadi sudah langsung satu gelondong, satu tahap dimasukkan semua. Lah pindah buku kedua ya, jadi nanti ketika ini 30 juta pengambilan ke 1 sudah habis, nah berarti nanti tambahkan lagi pindah buku yang kedua ya, sejumlah sisanya atau berapa sesuai dengan kebutuhan madrasah masing-masing dari madrasah. Setelah dari pindah buku kemudian ke pengeluaran kegiatan. Pengeluaran kegiatan. Begitu Bapak Ibu. Ini untuk pengeluaran kegiatan ini per komponen ya Bapak Ibu. Jadi per komponen biaya misalkan honor, listrik, ATK dan seterusnya semuanya ya. Ini per komponen untuk di inputkannya. Ya, jadi ini semuanya itu sudah ada Bapak Ibu. Misalkan tidak ada perubahan ya dengan RKAM-nya. Yang perlu panjenengan siapkan adalah tanggal nota, tanggal realisasi. Nah, misalkan ada harga satuannya berbeda, yaitu jenengan sesiapkan. Kalau harga satuannya sama, ya berarti tinggal disamakan. Kuantitasnya kalau sama, ya tinggal disamakan. Untuk yang realisasi pengeluaran kegiatan ini mungkin bisa dibuat dulu yang tidak ada perubahan, ya. Jadi dibuat dulu yang tidak ada perubahan, direng-reng, kemudian usahakan ini untuk per bulan, ya. Jadi inputnya misalkan pengeluaran di Mei itu diurutkan semuanya apa saja, kemudian ada nomor referensinya seperti itu 01 dan seterusnya lah, sehingga perlu kami sampaikan bahwasanya untuk pengisian ini sebelum ke aplikasi itu sebaiknya dibuat reng-rengannya secara manual di Excel ataupun dicoret di catatan Bapak Ibu. Misalkan ini kita keluarkan pengeluaran tipe kasnya ya, sumber dana bos tahap 1. Nah, tipe kasnya ini bukan rekening bank lagi Bapak Ibu, karena sudah dipindah bukukan, yaitu
kita ke tipe kas tunai. Metode pembayarannya kita tunai, kemudian penerimanya misalkan ini kalau belum ada berarti panjenengan perlu tambahkan, perlu tambahkan dulu menggunakan fitur tambah ini. Tambah ini adalah tambah penerima kayak semacam tokonya Bapak Ibu yang menerima nanti siapa. Nah ini ada penyedia individu. Saya kira untuk menambahkan penerima ini sudah kemarin kita tambahkan ketika pendampingan kita sudah latihan untuk menambahkan nama toko ATK, toko catering dan seterusnya ditambahkan di sini. Terus juga untuk keterangan ini mohon untuk diisi supaya kita tidak lupa toko ini itu dia penerima apa seperti itu. Misalkan ini salah satu. Misalkan kita jam 8. Nah, ini kita pilih komponen biaya. Nah, ketika memilih komponen biaya, ini ada pilihan yang ditampilkan yaitu standar pendidikan, kegiatan, dan juga subkegiatan. Nah, ini sudah dibuat kelompok-kelompoknya Bapak Ibu. Jadi, memang acuannya rekam panjenengan itu panjenengan download PDF-nya, kemudian ditambahkan catatan-catatannya. Kalau angkanya sama, nominalnya sama, itu langsung dilanjutkan, dibuatkan nomor urut. Kalau memang beda ya berarti itu nanti dirubah seperti itu. Nah ini sudah dikelompok-kelompokkan. Misalkan kita untuk bayar standar pengelolaan kegiatan manajemen sekolah, subkegiatannya kosong. Nah, ini Bapak Ibu. Misalkan ini ada kuota internet, coba ini pemberdayaan perpus. Nah. Misalkan kita coba keluarkan buku, kita coba keluarkan buku, kita pilih saja. Oke, kita pilih komponennya, kemudian harga satuannya. Nah, ini sudah. Ini ada tampilannya Bapak Ibu. Ada tampilannya ketika rencana kemarin di Rekam itu harga satuannya 130. Nah, ini boleh disamakan ya hendaknya sama ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu titik lagi ya, langsung ditambahkan nolnya saja. Kemudian kuantitasnya misalkan langsung 10. Oke, ini karena tidak ada pajaknya ya, jadi tidak lebih dari 2 juta, jadi tidak terkena pajak. Kita langsung saja harga satuannya sama dengan ini yang sama ya Bapak Ibu, yang sama. Harga satuan sama dengan rencana, kuantitasnya juga sama. Nah, terus kita simpan. Ini panjenengan misalkan mau tambah lagi, tadi kan ada sosiologi, kemudian ada yang lain. Ini pun juga bisa. Tapi ini karena koneksi ya Bapak Ibu. Mohon maaf koneksinya. Jadi ini saya hapus, kita simpan dulu. Nah ini sudah menunggu statusnya. Kita ke akun Camat. Kita ke akun Camat untuk
Ya, ini sambil menunggu Bapak Ibu untuk loadingnya. Ini memang akhir-akhir bulan ini, Juni ini memang trafiknya cukup padat, sehingga panjenengan perlu menyiapkan waktu untuk melakukan pengisian ini. Pastikan jaringan internetnya stabil dan juga pilih waktu-waktu yang tidak traffic untuk aplikasi, karena memang ini sudah dipakai lebih dari 50% mungkin ya madrasah se-Indonesia sudah menggunakan aplikasi Erkam ini. Ini masih kita loading, kita tunggu. Ya seperti itu Bapak Ibu. Untuk ini tinggal mengisi ini apa namanya, tanggal realisasi dan nomor referensinya. Ini nanti masih menunggu persetujuan. Yaitu untuk coba kita tambahkan pengeluaran yang ini memang dari segi jaringan perlu dipastikan kekuatannya Bapak Ibu ya. Nah, alurnya tadi Bapak Ibu setelah realisasi pendapatan tadi sudah, kemudian ke pindah buku sesuai jenengan pengambilannya berapa, kemudian ke pengeluaran kegiatan. Ya, setelah ke pengeluaran kegiatan itu misalkan ada pajak berarti dikeluarkan di pengeluaran pajak. Ya, jadi nanti ditambahkan di sini. Terus harapannya Bapak Ibu itu semuanya dari tahap 1 untuk yang madrasah swasta, harapannya tahap 1 itu bisa 100%, realisasinya bisa 100%. Ya, harapannya karena apa? Kalau tidak 100% itu nantinya akan memberatkan panjenengan nantinya di tahap 2. Berarti nanti keterserapannya lebih dari 100% untuk yang tahap 2, mungkin 120 atau bagaimana. Jadi harapannya ini nanti setelah ini yang tidak ada perubahan, silahkan jenengan isi terlebih dahulu untuk yang sama dengan Erkamnya. Bila ada perubahan, nah itu nanti silakan untuk bisa untuk Erkamnya bisa dirubah, ya, bisa dirubah. Nanti kalau sudah diberikan jadwal, dari admin kabupaten bisa jenengan lakukan perubahan supaya Erkam dan realisasinya, rencana dan realisasinya itu bisa klop, bisa sesuai. Ini kita isi tanggal realisasi tadi jam 8, jam 9. Punya nomor referensi di 01, kas keluar, bos, bulan 5, tahun 2022. Ya, seperti ini Bapak Ibu, ini sudah. Nah, ini salah satu contoh untuk mengisi realisasi pengeluaran kegiatan, nggih. Jadi ini sumber dana, kemudian tipe kasnya, lalu keterangan ini sebaiknya diisi, nggih, pengeluaran apa gitu, pembelian buku, pembelian pembayaran listrik, pembayaran honor, dan seterusnya. Ini keterangan panjenengan isi saja tadi. Baiknya. Kemudian kalau ada pajaknya, nggih, pajak berapa total, kemudian tanggal nota, tanggal realisasi, ini mirip saja tidak apa-apa Bapak Ibu. 89 atau 800, 810 begitu. Nah, ini contoh untuk yang realisasi pengeluaran kegiatan. Untuk yang pindah buku juga, untuk yang pengeluaran pajak ini pun juga sama Bapak Ibu. Yang jenengan isi nggih, tergantung jenis pajaknya nanti apa, nggih. Baik itu PPN, PPh itu dimasukkan di sini. Pripun ini Pak Wi? Kita langsung sambung atau
Ada pertanyaan atau tidak ini? Dipertanyakan dulu Pak, Mas. Dikasih kesempatan bertanya dulu. Oh, Jangan nggih, banyak-banyak nggih, dulu, nggih. biar Baik, pelan-pelan, ini tapi ada nggih. pertanyaan. Nggih, benar, dibuka dulu. Oke, ini ada pertanyaan. Pengambilan dana dalam pindah buku, nggih, itu diambil dalam bulan yang sama, boleh tidak? Ya, jadi misalkan dalam 1 bulan, mungkin ini dalam 1 bulan, bulan Mei, itu awal bulan ambil 40%. Nah, ternyata sudah langsung habis. Kemudian akhir bulan Mei ambil lagi 40% lagi. Ya, boleh, Pak. Jadi pengambilan dana dalam pindah buku diambil dalam bulan yang sama, boleh. Boleh asalkan dana kas tunai yang sebelumnya itu sudah dikeluarkan, sudah dibelanjakan, ya. Sudah dibelanjakan di pengeluaran kegiatan, seperti itu. Jadi pindah buku itu nanti sesuai dengan yang di rekening saja, ya. Misalkan rekeningnya hanya ambil 1 kali, ya, diisi 1 kali. Kalau ambilnya beberapa kali, ya, tinggal jenengan sesuaikan yang ada di buku rekening, seperti itu. Kalau mungkin nanti ada kurang jelas pertanyaannya bisa disampaikan lagi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari untuk yang kena barang ataupun honor pajak itu otomatis ada atau kita hitung lagi? Dihitung manual. Jadi untuk yang pajak, honor pajak atau PPh itu seperti biasa kita masukkan manual. Jadi misalkan honor PPh-nya 5%, ya berarti di 5% kali honornya, ya berarti itu PPh 23-nya berapa. Kita inputkan di ketika realisasi pengeluaran kegiatan. Jadi di pengeluaran kegiatan itu nanti pajaknya berapa kita isi, kemudian di pengeluaran pajak kita juga isi nanti. Ya, halo, sudah terdengar, nggih? Nggih, itu. Jadi untuk pajak masih seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, cuman untuk yang di aplikasi dengan tambahkan, diklik, diaktifkan untuk menu pajaknya. Mohon untuk prosedur urut-urutan dalam pengisian, Pak, masih bingung. Ya, jadi untuk prosedurnya, langkah yang pertama, langkah-langkahnya untuk mungkin saya tambahkan di sini, ya. Terima kasih. Iki lho kok. Iki kue kono. Benar. Ini mau dijelaskan masalah pajak juga. Katanya sama kayak dulu, Pak. Ojo kaku. Pakai apa saya? Bisa untuk manual urutan atau tahapan yang mulai realisasi RDMI kelas 10 ini soalan ya, membuat rencana realisasi pengeluaran kegiatan dalam Microsoft itu. Kemudian kita berdua, Pak, ya. Betul, berapa itu? Ya, jadi ini perlu Bapak Ibu siapkan, ya, untuk membuat rencana rengrengan rencana realisasinya pengeluaran kegiatan dalam Microsoft Excel. Jadi perlu memang Bapak Ibu siapkan tanggal-tanggalnya tadi, tanggal nota, tanggal realisasi, nomor urutnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mengisi realisasi pendapatan sesuai rekening bos.
Yang ketiga, mengisi pindah buku sesuai Yang mata-mata mikirin mau. rekening, Ini kan pertemuan sesuai rekening juga, ya. Kemudian mengisi Atau singkatannya kita. pengeluaran. Nota. Ya, ini yang keempat, ini yang krusial, mengisi pengeluaran kegiatan. Ini ada banyak komponennya. Kemudian yang terakhir ini mengisi LPG ini itu tahun sebelumnya. pengeluaran Ini tentang pajak. Ini LPG tahun Jadi yang terakhir ini pajak. Niki LPG tahun kemarin. Saya kira untuk LPG tahun ini membutuhkan langkah-langkahnya dalam ini seng. membuat realisasi kurang lebih seperti ini, nggih. Niki ini rencana tahun besok. Nah, Tahap 1 tahap 2. Ya, jadi ini langkah-langkahnya dalam pengisian menu realisasi, panjenengan menyiapkan reng-rengannya, rencananya apa saja yang mau dikeluarkan dalam Microsoft Excel, kemudian mengisi realisasi pendapatan, ini sesuai dengan rekening bosnya, ya didapat berapa, kemudian mengisi pindah buku. Mengisi pindah buku sesuai dengan rekening bos juga. Dan yang keempat, mengisi pengeluaran kegiatan, apa saja. Nah, untuk yang nomor 4 ini memang perlu panjenengan siapkan rencana reng-rengannya dulu sebelum diinputkan ke dalam aplikasi. Agar nanti ketika pengisian itu bisa urut, karena ada urutan nomornya, itu ya, nomor referensinya. Kemudian yang terakhir, bila ada pajak silakan diisi pengeluaran pajaknya. Dan ini saya bukakan pertanyaan lagi. Ini tadi Pak Saifullah sudah, kemudian Pak Hamid, Ridwan, nomor transaksi masing-masing menu itu menyesuaikan nomor madrasah apa pakem dari Kemenag. Ya, jadi untuk nomor referensi tadi itu silahkan sesuai dengan madrasah masing-masing, cuman kami dari Kemenag itu menyarankan nomor referensinya itu dibuat sesuai dengan menunya. Oke. Misalkan itu menu pendapatan, kas masuk, berarti kodenya saja bagaimana KM. Kemudian kalau kas keluar berarti KK. Misalkan pajak KP dan seterusnya. Jadi disesuaikan saja, dan nomor itu tadi, nomor referensi tadi itu setiap ganti bulan kembali lagi ke urutan nomor 1. Jadi pengeluaran ganti bulan ganti urutan nomor 1 lagi. Dari Pak Khairul, Pak ini dari Bu Linda, jika ada yang ingin dirubah dari RKAM, apakah masih bisa diubah atau sudah ditutup? Ya, jadi untuk RKAM ini nanti akan dibuka, Bapak Ibu, akan dibuka mungkin tanggal 10 ya, mungkin tanggal 10 Juni sampai tanggal 10 Juli akan dibuka selama 1 bulan. Nah, silahkan manfaatkan jadwal perubahan RKAM tersebut untuk melakukan perubahan RKAM ataupun penyesuaian sehingga realisasinya bisa sesuai seperti itu. Kemudian PPN sekarang tarifnya 11%. Apakah pajak bisa diubah? Ya, silahkan dirubah di RKAM-nya, Pak. Silahkan untuk PPN sekarang bila mana dulu di rencana itu masih 10%, silahkan dirubah di RKAM-nya. Nanti ketika jadwalnya sudah muncul, dirubah menjadi 11% untuk RKAM-nya. Ini kelihatannya di aplikasinya sudah muncul PPN 11%. Apakah ada tutorial untuk acuan pengisian yang bisa dilihat di YouTube? Ya, ada. Nanti kami kirimkan juga untuk panduan yang ada di YouTube ya untuk pengisiannya. Silahkan nanti disimak saja di grup. Untuk pengisian tahapan-tahapan realisasi RKAM mohon dipraktikkan lagi dengan pelan-pelan, Pak. Oh baik, Pak. Ini untuk pengisian tahapan realisasinya. Jika menemukan daftar belanja yang tidak ada di bagian komponen biaya, apakah harus tetap menyesuaikan dengan uraian yang ada di menu daftar RKAM? Ya, untuk
realisasi ini biasanya apa yang jenengan isikan di rekam itu nanti akan muncul di realisasi. Ya, apa yang jenengan buat di rencananya, di ketika rencana pasti nanti di realisasinya ada, sehingga bila mungkin tidak muncul ya coba dipastikan jaringannya, ya. Pastikan jaringannya, kalau jaringannya ada itu nanti akan muncul lagi. Mohon dituliskan tahapan-tahapan pengisiannya di share di grup. Ini sudah di PPT-nya. Apakah jika realisasi sudah diisi, ada perubahan di rekam, apakah akan mengulangi dari awal realisasinya? Ya, jadi untuk pengisian realisasi itu usahakan sudah ya berarti diulangi, Pak. Ini misalkan sudah mengisi realisasi, ternyata ada perubahan di rekam, apakah akan mengulangi dari awal realisasinya? Ya dihapus. Realisasi yang sudah diisikan dihapus, kemudian jenengan kembali lagi ke rekam rencananya itu bagaimana, lalu setelah rencananya benar, jenengan baru direalisasikan, seperti itu. Dari Pak Agus ya. Oke, itu dari pertanyaan yang muncul di kolom chat. Ada tambahan dari, ini ada lagi dari Bu Sri Utami. Kalau pengeluaran di tahap 1 100%, berarti di rekening bank saldo 0. Karena kadang biasanya pihak bank harus menyisihkan saldo. Nah, untuk ini, kaitan pertanyaan ini mungkin bisa disampaikan oleh Pak Wi ya nanti ya. Ya, nanti masuk gitu. Oke. Ini apakah harus menyisakan berapa untuk supaya rekeningnya mungkin tetap aktif atau bagaimana? Monggo, halo Pak Wi. Ada saya nambahin sedikit bisa? Monggo Bu, nggih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya terlambat karena di sini listrik mati. Saya sudah pindah 5 tempat, mati semua dan alhamdulillah ini sudah dapat. Begini, saya hanya catatan sedikit tentang pengeluaran. Pengeluaran yang di-input, yang dikeluarkan itu harus sama persis dengan rekam yang sudah di-input. Jadi tidak boleh ada kegiatan yang tidak ada di rekam. Maka dari itu kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyesuaikan rekamnya jika kemarin ketika kita pendampingan ada kegiatan yang memang tidak dikeluarkan atau mungkin ada kegiatan yang dilaksanakan tapi belum dituangkan di rekamnya. Itu silahkan dirubah. Kami memberi waktu tadi semalam sudah dibuka Mas Wik itu mulai tanggal 12 Juni sampai 14 Juni hari Kamis sama jam 23. Berarti jenengan masih ada kesempatan sekitar 1 bulan untuk memperbaiki rekamnya dan membuat pengeluaran. Kalau dirasa tidak ada perubahan di rekamnya, silahkan langsung mengisi ke pengeluaran atau realisasinya. Jika memang ada perubahan, silahkan dirubah rekamnya terlebih dahulu, baru mengisi realisasi pengeluaran. Itu saja. Jadi ini silahkan dipersiapkan, masih ada waktu 3 hari dari sekarang sebelum dibuka. Silahkan rekam yang sudah diunduh kemarin dilihat dulu kira-kira ada tidak kegiatan yang dirubah. Kalau memang sudah tidak ada, silahkan langsung ke pengeluaran dan dikerjakan. Untuk pertanyaan yang rekening itu nanti memang yang berwenang untuk menjawab itu Mas Wik. Karena kalau masalahnya begini, kalau tidak 100%. Kalau tahap 1 jenengan misalnya 80% pengeluaran, itu nanti di tahap 2 pengeluaran jenengan lebih dari 100%, nanti 120%. Nanti permasalahannya di situ. Jadi usahakan di tahap 1 agar dapat 100% realisasinya. Dan itu saja sih sementara. Nanti untuk pertanyaan yang ini nanti Mas Wik mohon dijawab. Mas Wik di mana? Nggih, halo. Nggih, Mas, ini ada pertanyaan, Mas. Nggih, sambil ngopi ya. Nggih, monggo. Monggo dilanjut jenengan, Bu. Di sini baru azan. Sudah.
di Juknis, Bapak Ibu sudah membaca Juknis yang terbaru nggih? Yang saya Pak, share nggih. ya kedengeran Pak, nembe aja no Pak. Oke, break sebentar kalau gitu. Nanti gantian Andanya. Di situ nanti setelah Andan, di sini nanti Andan. Halo, bisa? Bisa saya lanjutkan? Iya, monggo Mas. Oke. Bapak Ibu, kami harapkan dari tim BOS Kabupaten, oke dalam Juknis boleh 80 maksimal, minimal ada sisa dana di baik di brankas maupun atau di rekening bank itu 80% serapannya. Tapi harapan kami karena aplikasinya ini juga inginnya juga 100% karena nanti akan balance kalau 100% serapannya di satu ini boleh saja, cuma nanti akan ya mau seperti yang disampaikan oleh Pak Dikri akan muncul 120% serapannya nanti. Yang ada mana Mbak? Benar? Oh, boleh Pak Mufid. Oke. Monggo, tapi harapan kami sih 100% di tahap 1 biar nanti balance. Artinya ketika serapan itu 100% di tahap 1 akan memudahkan untuk pembuatan LPG-nya. Dan satu lagi, ini kan yang budaya lama. Ketika membayar pajak memang ada beban pajak itu dibayarkan di akhir bulan atau akhir semester, kadang malah setahun, kadang malah setahun lebih, di tahun berikutnya baru dibayarkan. Itu nanti akan temuan Bapak Ibu. Mohon itu dirubah ya. Harapan kalau di Juknis memang aturannya setelah transaksi itu 10 hari di bulan berikutnya. Tanggal 10 di bulan berikutnya maksimal dibayarkan gitu. Dan kalau yang lama, kalau model-model lama itu kadang ngepenake ketika transaksi di akhir tahun baru dibayarkan. Nah, itu nanti yang akan temuan. Walaupun boleh menurut pajak seharusnya tidak boleh, tapi nanti akan temuan karena tidak disiplin pajak. Di break dulu nggih, nembe andan nggih. Nggih, ngeten. Iya, Mas. Nggih, suwun. Sudah.
Lanjutkan pertanyaan mawon nggih Bapak Ibu nggih. Ini ada pertanyaan Bu Fitri, ini ada pertanyaan dari Bu Ravelia Agustian. Perihal pajak nggih. Ini dalam satu nota beli meja 10 juta dan beli satu kursi 1.500.000. Meja saja atau sudah include keduanya? Ini dalam satu nota kursi 1.500.000. Ini yang mejanya 10 juta ya? Iya Bu. Berarti kan PPN. Itu notanya jadi satu. Ketika realize dalam satu nota untuk PPN itu sudah include atau meja saja. Sepertinya itu per barang ya Mas ya? Kalau di aplikasi Ya, per barang. di aplikasi kan per barang. Berarti Per barang. memang itu PPN-nya nanti ya per komponen. Meskipun itu juga sama-sama PPN. Datanya ngoten. Berarti ini nanti itu pajaknya ini hanya berarti satu-satu ini. Untuk kursinya belum. Kursinya kan memang tidak terkena pajak Bu. Berarti kan itu yang hanya meja saja yang 10 juta itu. Ini tadi tuh yang belum terjawab itu saya juga gini karena saya juga pernah rekening itu tidak boleh dinolkan. Dulu pernah seperti itu. Nah, kalau tahun ini bagaimana kan belum tahu. Tapi kalau yang tahun kemarin kelihatannya bisa. Ini bisa dijelaskan cara merubah RKAM-nya ini Mas. Untuk mandiri bisa dinolkan Bu. Oh, untuk mandiri bisa ya. Ya, kalau begitu memang harusnya memang habis 0 itu harus. Oke, berarti mungkin bisa. Masih ada yang BRI? Tidak ada ya kayaknya ya. Sudah pindah semua. Yang MI, BRI, Mbak. Masih BRI, Mas. Oke, saya MI kan dulu kan tidak boleh diambil semua, terus pihak tellernya tidak boleh diambil semua Bu, harus ditinggal. Dan kalau yang dari Juknis kan harus dinolkan. Nonton pripun Mas? Gini, kemarin kan sempat itu yang menjadi masalah. Jadi disiasati, tetap dinolkan, nanti rekeningnya ditambah dari uang sendiri, uang dari luar. Tapi jangan dimasukkan dalam laporan. Ngoten nggih, berarti uang yang diisikan di rekening itu berarti uang yang lain ngoten nggih. Uang yang lain. Dan tidak di SPJ-kan. Jangan di SPJ-kan. Nah, yang sudah pernah berjalan itu di SPJ-kan. Nanti kan jadi masalah, Mas. Ya, betul. Lebih 100%. Saya kaget tuh kok di SPJ-kan gitu. Katanya boleh. Seharusnya nggak boleh. Yang dilaporkan itu bukan rekening yang ada di rekeningnya. Yang dilaporkan itu rekening pendapatan. Aduh, pujian Mbak neng kene. Ini ada lagi satu. Mohon bertanya, untuk perubahan RKAM dan realisasi pendapatan jadinya sudah waktunya 3 hari dari sekarang atau yang 1 bulan sampai tanggal 10. Itu yang 1 bulan dari Bapak Nur Arif. Itu diberi waktu 1 bulan Bapak. 1 bulan itu dari 12 Juni sampai 14 Juli. 14 itu hari Kamis. Hari Kamis. Jadi kan waktunya cukup panjang untuk jenengan menyusun perubahan RKAM dan untuk menyusun realisasi pengeluaran itu cukup panjang. Setelah itu memang apa yang Anda inputkan sudah tidak bisa dirubah karena sudah terkunci. Ya, MI BRI, nggih. Ini sudah. Nanti ini Mas, cara merubah RKAM-nya kan ditutup ya. Ini Bapak Ibu, untuk merubah RKAM itu sebetulnya sama ketika panjenengan
mengisi ketika pendampingan kemarin itu ketika mengisi rencana itu ada yang salah. Nah, ketika ada yang salah itu kan berarti ada yang dihapus ataupun diedit. Nah, jadi ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu kan otomatis sudah disetujui. Misalkan ketika di rencana panjenengan ingin belanja 10 meja, nggih. Ternyata uangnya tidak ada, hanya tersisa 5 meja saja. Berarti kan yang dirubah kuantitasnya dari 10 ke 5. Nah, berarti dari bendahara itu silahkan dipilih untuk yang kegiatan itu, yang pengadaan meja, lalu dipilih komponennya yang meja kayu itu atau nopo, kemudian diklik hapus. Dan komponen B-nya dihapus. Kemudian ditambahkan lagi dari awal komponen biaya pembelian meja. Jadi dari ketika nanti sudah dibuka menu pengisian RKAM-nya itu kemudian ditambahkan lagi untuk komponen belanja meja sejumlah 5. Seperti itu. Jadi, langkahnya merubah RKAM sama. Seperti halnya ketika pendampingan kemarin ada yang salah, revisi dari para TIK, oh ini kurang tepat jumlahnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, kuncinya di sini sih, kalau uangnya sudah 0, biasanya kan kalau edit itu tidak bisa disimpan. Itu harus dihapus. Hapus. Input Jadi, ulang. Jadi sama seperti kita pendampingan. Betul. Kita pendampingan, kalau kemarin ada revisi dari TIK, misalnya ini tidak boleh dikeluarkan, maka itu harus dihapus sama. Karena jenengan kemarin pendampingan sudah 0, sudah 100%, itu jadi kalau mau mengedit harus dihapus. Hapusnya ini nanti langsung dari Camat bisa ya, Mas? Dari bendahara bisa, Bu. Kalau sudah bisa? Kalau komponen belanja misalkan meja kayu atau apa itu dari bendahara bisa langsung hapus. Kalau untuk yang kegiatan misalkan kegiatan tadi kemarin ada yang tanya kegiatan MGMP. Oh iya, di RKAM-nya direncanakan untuk MGMP. Cuman ketika realisasi di semester dasar kemarin tidak ada. Itu bagaimana, Pak? Apakah boleh dialokasikan kegiatan MGMP-nya untuk dana yang lain? Ya, nanti ketika jadwal RKAM-nya dibuka boleh untuk anggarannya dipindahkan ke yang lain, misalkan untuk PPN yang naik ya jadi 11% itu boleh. Jadi berarti kalau menghapus kegiatan berarti yang menghapus Camat ya, tapi tetap komponennya dihapusi dulu. Jadi yang transport untuk MGMP komponennya dari bendahara dihapus dulu, baru nanti yang ke Camat untuk menghapus kegiatannya. Memang lalu menambahkan misalkan ingin diperbanyak beli ATK-nya atau alat kebersihannya, itu bisa ditambahkan yang lainnya. Nah, waktunya hanya 1 bulan Bapak Ibu, jadi harus cepat dan juga tepat. Ya, ya ini yang penting itu memang akun Camat dan akun bendahara memang berdampingan. Itu insya Allah bisa. Ini satu lagi Mas. Kalau perubahan rencana dan penyusunan pengeluaran dibuka pertengahan Juli, apakah bermasalah atau tidak saat nanti cetak buku dari RKAM tertanggal lebih dari Juni? Oh, ini tidak masalah, Pak, tidak masalah. Memang siklusnya gini, jenengan belanja akhir Juni, jadi peng-SPJ-nya nanti di Juli. Jadi uang dihabiskan dulu baru di-SPJ-kan. Berarti memang siklusnya memang seperti itu, jadi tidak masalah. Dalam belanja satu nota sudah dijelaskan Mbak tadi, Mbak? Sudah Mas G. Jadi monggo, ini tadi kalau dalam satu nota